Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Presiden Vladimir Putin mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk respon militer, jika NATO menolak serangkaian tuntutan Rusia. Beberapa tuntutan itu antara lain, NATO harus memberikan jaminan yang mengikat secara hukum untuk membatasi pengerahan militer anggota NATO di Eropa Timur, dan melarang Ukraina masuk menjadi anggota aliansi NATO. Dua poin itu hanya sebagian dari 9 tuntutan Putin yang tertuang dalam rancangan perjanjian keamanan Eropa yang diajukan oleh Rusia ke NATO awal bulan ini. Dan menurut kami, 2 poin itulah yang paling keras dari 9 poin yang diinginkan oleh Rusia. Nanti kita akan coba jabarkan 9 poin itu di akhir video ini. Putin yang berbicara di stasiun televisi pemerintah Rusia pada hari Minggu, 26 Desember 2021, menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan sistem-sistem rudal yang berbahaya dikerahkan di Ukraina jika negara pecahan Uni Soviet itu bergabung dengan NATO. Kami tidak punya tempat untuk mundur, kata Putin. Mereka mendorong kami ke garis yang tidak dapat kami lewati. Mereka telah membawanya ke titik di mana kami hanya harus memberitahu mereka. Berhenti sampai di situ, kata Putin ketika ditanya tentang respon yang akan diambil oleh Moskow jika NATO mengabaikan tuntutan Rusia. NATO sejak awal mengisyaratkan tidak mungkin menyetujui tuntutan Putin. Isyarat itu disampaikan oleh negara pimpinan aliansi NATO, yaitu Amerika. Negara-negara anggota NATO yang memutuskan siapa yang menjadi anggota NATO, bukan Rusia, kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki kepada wartawan yang dikutip The Washington Post. Presiden Amerika, Joe Biden, bahkan mengancam akan meningkatkan sanksi jika Rusia nekat menginvasi Ukraina. Militer Rusia pada hari Sabtu mengumumkan lebih dari 10.000 tentaranya telah ditarik ke pangkalan mereka setelah sebulan melakukan latihan tempur di dekat perbatasan Ukraina. Terlepas dari penarikan pasukan itu, Rusia masih memiliki puluhan ribu tentara yang ditempatkan di perbatasan Ukraina. Dan para analis intelijen terus memperingatkan bahwa invasi bisa saja terjadi karena jumlah penarikan pasukan Rusia ini tak signifikan, dan kemungkinan itu hanya rotasi rutin penggantian prajurit yang berkedok penarikan pasukan. Dan jika Anda belum mengetahui 9 tuntutan Rusia terhadap NATO, berikut kami coba jabarkan untuk Anda. 1. Melarang Ukraina masuk menjadi anggota aliansi NATO. 2. Tidak mengerahkan pasukan dan alutsista berat di bekas negara Uni Soviet dan negara anggota aliansi Pakta Warsawa, kecuali dalam kasus luar biasa dengan persetujuan Rusia dan anggota NATO. 3. Meninggalkan aktivitas militer NATO di Ukraina, Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah. 4. Tidak menyebarkan rudal jarak menengah dan jarak pendek di mana mereka dapat mengenai wilayah pihak lain, yaitu pihak Rusia ataupun anggota NATO. 5. Tidak melakukan latihan dengan lebih dari 1 brigade militer di zona perbatasan yang disepakati, dan secara teratur bertukar informasi tentang latihan militer. 6. Memastikan bahwa para pihak dalam perjanjian ini, yaitu NATO dan Rusia, tidak menganggap satu sama lain sebagai musuh, dan setuju untuk menyelesaikan semua perselisihan secara damai dan menahan diri dari penggunaan kekuatan militer. 7. Berkomitmen untuk tidak menciptakan kondisi yang mungkin dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain. 8. Membuat hotline khusus untuk kontak darurat. 9. Menyetujui bahwa baik Rusia maupun Amerika tidak boleh menggunakan senjata nuklir di luar wilayah nasional mereka. Dan itulah 9 poin itu. Sepertinya Rusia menunjukkan kekuatan mereka di perbatasan untuk memaksa NATO berunding di meja perundingan dan menuruti kemauan mereka. Karena tentunya NATO sudah tahu duluan kemampuan Rusia dalam mengerahkan pasukan. Tentu mereka pastinya tahu konsekuensi yang harus dihadapi jika meja perundingan tak dapat menyelesaikan masalah. Tapi kita tunggu saja episode selanjutnya.